Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tentang memahami tajwid dengan mudah dan praktek di surah Al-Lahab. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba kita baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan huruf ta dan juga ba, kemudian ba ditasdidkan, berarti ada suara hentakan, tabbat. Kemudian setelah huruf ba ada huruf ta. Huruf ta ini termasuk huruf hamas. Dia disifati dengan hamas, berarti ada nafas yang keluar ataupun angin yang keluar. Tabbat, tabbat, tapi sedikit, tidak boleh seperti ini, tabbat. Jangan dibaca dengan menggunakan c, tetapi tabbat, seperti itu. Kemudian ada setelah tabbat kita bertemu dengan yada abi. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah, bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau di dalam kalimat yang berbeda, maka di sini dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Adapun panjangnya daripada mad jaiz munfasil ini yaitu 2 sampai 6 harokat. Jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, atau 1 sampai 3 alif. Maksudnya berbeda di sini. Di huruf mad tabi'i ini dia termasuk di dalam kalimat yada, sedangkan hamzahnya dia dimasukkan di dalam kalimat abi. Coba kita baca tabbat yada abi. Kemudian lafadz abi di sini ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Berapa panjangnya? Yaitu 2 harokat ataupun 1 alif. Setelah lafadz abi kita bertemu dengan lahabiu, lahabiu. Di sini ada harokat kasrah tain bertemu dengan huruf idgham, idgham bi gunnah yaitu waw. Kita hukumi sebagai idgham bi gunnah, yaitu memasukkan dengan dengung. Abi lahabiu wa tab. Dengung lahabiu. Kemudian setelah itu ada watab. Di sini hukumnya qalqalah karena ada huruf qalqalah yaitu ba di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat kedua. Di ayat kedua ini kita bertemu dengan ma'aghna. Di sini ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka kita hukumi sebagai mad jaiz munfasil. Berapa harokatnya? Adapun harokatnya panjangnya yaitu 2 sampai 6 harokat ataupun 1 sampai 3 alif. Setelah di sini saya sering katakan bahwa oghin itu bukan termasuk huruf qalqalah, maka jangan dipantulkan.
harus kita tahan. Ma aghna, ma aghna, jangan agna, maka itu salah. Harus kita tahan. Aghna. Kemudian di sini juga ada huruf mad tabi'i atau kita sebut mad asli, karena asalnya itu ada alif kemudian diganti dengan harakat fathah tegak. Kemudian setelah itu ada anhu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi, maka kita hukumi sebagai izhar halqi. Anhu, nunnya dibaca jelas, anhu. Ma, kemudian ada ma. Di sini juga dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Ma lahu, ma lahu. Kemudian di sini juga ada mad silah qasirah karena ada huruf hal dhamir dihimpit oleh dua huruf hidup. Kemudian bertemu huruf hijaiyah selain daripada hamzah, maka kita hukumi sebagai mad silah qasirah. Wama, kemudian wama di sini juga dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada salah satu huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Kemudian setelah itu kasab, kasab. Di sini ada huruf qalqalah yaitu ba, kemudian disukunkan ataupun diwaqafkan atau di akhir kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah kubra. Kemudian kita ke ayat selanjutnya yaitu sayaus. Di sini kita bertemu dengan huruf shad. Huruf shad dia disifati dengan isti'ala, kemudian dia juga disifati dengan shafir. Maka ada suara tajam, sayaus, sayaus, la. Kemudian ada huruf la diharakati dengan fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu na, di sini juga dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Narong, narong, di sini ada harakat fathah tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu za, maka kita hukumi sebagai ikhfa hakiki. Setelah itu ada zata, za. Di sini juga ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Panjangnya dua harakat ataupun satu alif. Zata lahab. Di sini juga ada huruf qalqalah yaitu ba di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Di sini kita bertemu dengan wamra'atu. Ada huruf ra berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai tafhim. Wamra, tebal, artinya tebal. Wamra'atu hamma. Kemudian di sini hamma ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Kemudian mimnya juga bertasdid, maka kita hukumi sebagai gunnah musyaddadah, maka dibacanya dengung. Hammalatal hatab. Kemudian latal, di sini ada huruf alif lam dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ha. Setelah alif lam hatab, di sini juga ada qalqalah kubra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu ba di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya diwasolkan daripada ayat ketiga ke ayat 4? Sekarang kita perhatikan di ayat ketiga ini ada waqaf lam alif. Apa artinya? Waqaf lam alif ini adalah tidak ada waqaf atau kita sebut adamul waqaf atau bisa juga disebut waqaf mamnu. Artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti apabila di tengah-tengah kalimat. Adapun misalnya waqaf ini
ada di akhir kalimat ataupun di ayat maka boleh berhenti. Tetapi boleh juga dilanjutkan. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Di sini lafadz lahabiu ini lahab ada harakat kasrah tain, kemudian bertemu dengan waw, maka kita hukumi idgham bi gunnah. Cara bacanya sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu dzata lahabin wa imra'atuhu, seperti itu. Jadi langsung diwasolkan dari ayat ketiga ke ayat 4. Kemudian di ayat wa imra'atuhu ada waqaf qala, artinya al-waqful aula. Maksudnya berarti waqaf lebih utama, berhenti lebih utama. Wa imra'atu hammalatal hatab. Kemudian kita lanjut ke ayat kelima. Fi di sini juga ada huruf mad-tabi'i, yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Fi di sini juga ada huruf mad tabi'i, yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i, panjangnya 2 harakat ataupun 1 alif. Fi jidiha, di sini juga ada huruf mad tabi'i, yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Hab, di sini ada huruf qalqalah, tetapi dia di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. Hablum, jadi pantulannya sedikit saja. Hablum. Kemudian di sini ada harakat dhammah tain bertemu dengan huruf idgham, yaitu mim, maka kita hukumi sebagai idgham bi gunnah, didengungkan 2 harakat, boleh 3, boleh sampai 4. Hablum mim. Kemudian di sini juga ada huruf idgham, yaitu mim, maka kita baca sebagai idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu mim, maka kita dengungkan. Hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mari kita sama-sama membaca Shadaqallahul Azim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.